Tuntunan Sabda Minggu 3 September tahun 2023. Hari Minggu biasa yang ke-22 dalam tahun A. Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Ayat emas ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Betapa berbedanya Petrus dalam Injil pada hari Minggu yang lalu, ketika ia menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan Petrus dalam Injil hari ini, ketika ia menarik Yesus, menegur Yesus dan mencegahnya menghadapi sengsaranya di Yerusalem. Kita juga melihat betapa berbedanya tanggapan Yesus terhadap Petrus dalam Injil pada hari Minggu lalu, ketika ia menyatakan Petrus sebagai batu karang yang di atasnya ia akan membangun gerejanya, dan tanggapan Yesus terhadap Petrus dalam Injil hari ini ketika ia menyebut Petrus sebagai penghalang misinya. Sebelumnya, Yesus menyatakan Petrus sebagai batu karang, dan sekarang ia menyatakan Petrus sebagai batu sandungan. Petrus menjadi jebakan atau batu yang membuat tersandung. Dia adalah penghalang bagi Yesus dalam perjalanan menuju sengsaranya di Yerusalem. Padahal Yesus harus menghadapi sengsaranya dan menanggungnya demi keselamatan kita. Lalu, mengapa sampai hal ini terjadi pada Petrus? Ketika Petrus menyatakan Yesus sebagai Mesias, ia bertindak di bawah ilham ilahi. Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa Bapa Surgawilah yang telah menyatakan hal itu kepadanya. Namun ketika Petrus mencegah Yesus dari sengsara yang harus ditanggungnya, ia tidak berada di bawah ilham ilahi, tetapi ia bertindak berdasarkan dorongan hati dan pemikirannya sendiri, karena ia percaya bahwa ia lebih tahu daripada Yesus. Hal ini terkadang juga merupakan kegagalan kita. Terkadang kita juga berpikir bahwa kita tahu lebih banyak dan lebih baik daripada Allah. Kita tidak dapat memahami mengapa kita memikul salib. Terkadang kita mungkin seperti Petrus, atau tidak ingin Yesus mempengaruhi gaya hidup kita, atau kita menginginkan Yesus yang sesuai dengan keinginan kita. Petrus menginginkan Yesus, tetapi tidak menginginkan salib, dan terkadang kita juga ingin menghindari salib. Tanggapan Yesus pada kita pasti sama seperti terhadap Petrus. Menyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Namun, saudara dan saudariku, Petrus adalah tiang harapan kita. Meskipun kita tidak melihat gambaran Petrus sebagai orang yang dipuji dalam Injil hari ini, namun kita tahu bahwa ini bukanlah gambaran yang utuh dari Petrus. Hari ini, kita hanya mendapatkan sebagian gambaran tentang Petrus. Dalam dua kesempatan lain, kita juga mendapatkan sebagian gambaran tentang Petrus yang tidak mengesankan. Ketika dia menyangkal 3 kali bahwa dia mengenal Yesus, dan ketika dia tidak seperti para perempuan dan murid terkasih yang pergi ke Kalvari. Tetapi Petrus benar-benar berubah di kemudian hari. Meskipun kita melihatnya lemah dan berjuang dalam Injil hari ini, ia menjadi seorang rasul yang besar bagi Yesus dan menjadi paus pertama, sehingga ia adalah tiang harapan bagi kita. Dalam Kisah Para Rasul, berulang kali kita melihat Petrus bertindak dengan berani setelah Pentakosta. Dia dibawa ke hadapan Sanhedrin 2 kali setelah Pentakosta karena berkhotbah tentang Yesus, dan dipenjara 1 kali. Alih-alih menyangkal Yesus, ia menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk menderita bagi Yesus. Di akhir Injil Yohanes, Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa ia akan menjadi martir seperti Yesus. Petrus disalibkan
tepat di sebelah kiri Basilika Santo Petrus di Roma, dan dimakamkan di bawah altar kepausan Santo Petrus atau altar utama. Tradisi juga mengatakan bahwa Petrus meminta untuk disalibkan secara terbalik karena dia tidak menganggap dirinya layak untuk disalibkan dengan cara yang sama seperti Yesus. Jadi, entah itu dosa pribadi kita atau dosa orang lain yang menjadi skandal, yang membuat kita tersandung, kita sebenarnya dapat memiliki harapan besar karena Petrus telah menjadi contoh dan harapan kita. Dialah tiang harapan kita. Jelaslah bahwa Petrus berubah dari batu kecil, dari skandal yang membuat orang tersandung, menjadi seseorang yang kuat perkasa, menjadi batu karang, paus yang pertama dalam gereja Katolik. Lalu, apa yang menjadikan Petrus berubah? Iman Petrus kepada Yesuslah yang bertumbuh sehingga ia tidak lagi bertindak berdasarkan dorongan hati, tetapi di bawah kuasa Roh Kudus. Mari, saudara dan saudariku, bersama Rasul Petrus, tiang harapan kita, dan bersama para rasul lainnya, kita mendengar perkataan Yesus ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.